Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, boleh dicek dulu kebersihannya. Dibereskan dulu. Di atas mejanya jangan ada buku selain pelajaran matematika. Bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, beri salam. Berdoa. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hadir semua? Siapa aja yang tidak hadir? Siapa? Rapi kenapa? Rapi sakit. Jaim sakit. Salva. Jadi kemana? Dispen berarti ya. Terus siapa lagi? Terus banyak. Terus Nabil. Muhammad Nabil udah lama belum masuk ya? Rizky juga jarang masuk. Kenapa? Sakit apa? Gak ada yang tahu. Nanti tanyain, takutnya butuh bantuan dari kalian ya. Kalau ada yang sakit tanyain sakit apa. Kalau misalnya rumahnya dekat, boleh tuh dijenguk ya. Oke. Sudah tahu sekarang akan belajar apa? Malam kemarin ibu sudah kasih bahan-bahannya biar kalian pelajari terlebih dahulu. Jadi kita untuk hari ini akan belajar mengenai peluang. Ini bab baru setelah statistika, yaitu akan belajar mengenai peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan. Mengapa kita harus mempelajari peluang? Ada yang tahu? Baru sama prediksi. Iya, prediksi apa? Suatu kejadian. Yang lainnya? Sama. Oke, manfaat belajar materi peluang. Yang pertama, membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, mengajarkan kita berpikir logis dan kritis. Jadi tidak hanya kemungkinannya gimana nih, jadi kita bisa berpikir logis dan kritis itu bisa dihitung secara matematisnya. Tidak hanya tebak-tebak saja gitu. Terus berguna dalam berbagai bidang kehidupan dan menghadapi ketidakpastian dengan bijak. Peluang mengajarkan kita satu hal penting. Bahkan dalam ketidakpastian selalu ada harapan. Jadi dalam ketidakpastian misalnya nilai ulangan nih belum pasti 100, tapi kan ada harapan. Ada harapan untuk 100. Ada harapan untuk benar. Tidak semuanya salah.
Nah, untuk pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan konsep peluang dan menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Tujuan pembelajaran pertemuan sekarang. Masih ingatkah materi peluang di SMP? Masih. Pernah ya? Nah, Dari materi peluang, apa yang masih teringat? Kata apa gitu? kata dadu, Dadu, oke. Terus? koin. Koin. Ada lagi? Frekuensi. Frekuensi. Oke, terus? Kemungkinan. Kemungkinan. Nah, di sini, misalnya ibu mempunyai suatu permasalahan. Sebuah toko mengadakan pembagian tas gratis kepada pelanggan. Pemilihan jenis tas dilakukan dengan cara memutar sebuah spinner yang terbagi menjadi 5 bagian. Tahu spinner? Yang gimana? Betul. Yang seperti ini. Ini spinner, tapi ini spinner mini ya. Biasanya kalau di toko-toko gitu lebih besar gitu. Nah, setiap bagian memuat gambar tas dengan warna dan model yang berbeda-beda. Jadi, 5 bagian ini ada tas dan dengan model dan warnanya yang berbeda-beda. Spinner hanya diputar 1 kali secara acak. Misalnya, ibu nih masuk ke toko tersebut. Ibu pengen tas gratis. Siapa sih yang gak mau tas gratis? Betul? Betul. Nah, ibu itu pengen tas warna hijau. Di sini ditanyakan, berapakah kemungkinan munculnya tas berwarna hijau? Kenapa 1? Karena hanya ada satu dalam kemungkinan. Oke, karena di dalam spinner ini hanya ada 1 tas berwarna hijau. Yang kedua, berapakah kemungkinan munculnya tas berwarna merah? Misalnya ada nih 2. Berarti 2/5. Kenapa per 5? Karena warnanya ada 5. Oke, masih ingat ya? Masih ingat. Kalau misalnya ibu pengen tas yang warna merah, tapi yang sling bag, berarti berapa kemungkinannya? 1. Paham sampai sini? Paham. Jadi untuk peluang itu tidak hanya dalam spinner, misalnya bisa dalam dadu, banyak dalam pelemparan dadu seperti tadi yang dibilang Salman. Di SMP pernah ya. Terus dalam pelemparan koin itu juga ada, banyak. Pokoknya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus bisa mempelajarinya dan bisa sampai paham. Siap belajar hari ini? Siap. Karena sudah siap belajar dan agar kita lebih mengetahui konsep peluang dan konsep frekuensi harapan, ibu sudah membagi kelompoknya. Boleh duduk berkelompok dan saling berhadapan-hadapan ya. Coba diatur dulu kelompoknya. Yang cuma berdua boleh gabung aja. Oh iya. Sini. Di mana Ganjar? Salah. Salah. Iya, mau di mana? Di sini. Nah, geser ke sana. Udah ya, udah berkelompok semuanya? Sudah. Sekarang di sini ada bahan ajar dan LKPD yang harus kalian diskusikan agar kalian lebih memahami tentang konsep peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan. Sini ya.
Di sini ada dadu sama ada spinner. Kalau misalnya mau pinjam buat langsung menggunakannya boleh. Oh iya, iya. Jangan lupa anggota kelompoknya ditulis. Ada berapa? Iya, iya. Satu persegi. Ini peluangnya. Mau ini. Yang itu. Persis sama gitu. Masalahnya. Bu izin bertanya, Bu. Langsung. Bu izin bertanya. Boleh gimana Nabil? Gambar dan dadunya harus Ganjil. berarti 25. Ganjil berapa aja dalam dadu? Dalam dulu ganjil 1, 3, 5. Berarti gambar sama Dan ganjilnya apa aja nih? coba dibuatkan dulu Dia sampelnya. buat Yang lain
lainnya paham tuh? Bareng-bareng ya. Ya. Iya. Jadi aku anak-anak menyatakan peluang Iya, dibaca dulu. Enggak sih? Oh iya, Jadi satu orangnya boleh kita di sini satu buat coba kan enak kan di sini. Mana yang benar? Oh iya, bentar. Pemahaman kalian ada berapa? Ya, keseluruhan. Semuanya. Dari mana? Ini nama Harus anak ayam yang dapat yang nggak jadi gambar kan kayak dia berarti yang bisa yang
Oke, karena sesi diskusi sudah selesai, sekarang kita lanjut ke presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi? Satu kelompok. Mending kita pilih aja pakai spinner. Ya. Kita pilih. Lihat ya semuanya ya. Ya,
Jadi di sini permasalahannya ada untuk memeriahkan kemerdekaan RI, sekolah mengadakan permainan seru menggunakan spinner. Spinner tersebut dibagi menjadi 10 bagian dengan nomor 1 sampai 10. Salah satu bagian yaitu nomor 3 berisi hadiah bersama berupa sepeda. Setiap peserta boleh memutar spinner sebanyak 20 kali putaran. Jika dalam satu putaran jarum spinner berhenti di nomor 3, maka peserta tersebut menang dan mendapatkan hadiah utama. Aldi dan teman-temannya penasaran apakah peluang mendapatkan nomor 3 dalam 2 kali putaran spinner cukup besar. Nomor 1, menurutmu apa yang dimaksud dengan menang dalam permainan ini? Jawabannya, mendapatkan angka 3 di spinner. Ada yang berbeda? Sama. Jadi dikatakan menang itu jika apa? Jika mendapatkan. Selanjutnya ada nomor berapa saja yang bisa muncul dalam 1 kali putaran spinner. Berapa banyak nomor tersebut? Jawabannya 1 sampai 10. Banyak nomornya ada 1. Ada yang beda? Boleh berpendapat? Beda pendapat. Gimana Bung Nabil? Kan ada 10 angka 1 sampai 10. Jadi ditanyakan kan nomor 3 berarti nomor 3-nya ada 1. Berarti jawabannya berapa? Ya, Jadi nomornya ada 1 sampai 10 dan nomor 3 nya ada 1. Terus Aldi Jadi nomornya itu ada 1 sampai 10. Kalau misalnya jumlah nomor keseluruhannya itu ada 10. Nah, di sana kan ditanyakan, apa pertanyaannya? Tadi nomor berapa saja yang bisa muncul dalam 1 kali putaran spinner? nomor yang muncul dalam 1 kali putaran ada 1 sampai 10. 10. Berapa banyak nomornya berarti? 10. Jadi ada 1 sampai 10, nomornya ada 10. Oke, lanjut. Aldi dapat dikatakan menang apabila mendapatkan nomor berapa? Ada berapa banyak nomor tersebut? Dapat dikatakan menang apabila mendapatkan nomor 3 dan ada 1 nomor. Lanjut. Berdasarkan jawaban pertanyaan sebelumnya, berapa kemungkinan muncul nomor 3 dari keseluruhan nomor pada spinner dalam 1 kali putaran? 1 banding 1. Dari jawaban di atas, jika P A menyatakan peluang munculnya nomor 3, NA menyatakan kejadian muncul nomor 3, dan NS adalah jumlah seluruh kemungkinan, maka rumus peluang bisa ditulis PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 1/10. Sehingga dapat disimpulkan rumus peluang suatu kejadian adalah PA sama dengan NA dibagi NS. NA adalah kejadian muncul nomor, NS jumlah seluruh kemungkinan. Berdasarkan permasalahan di atas, berapa kali setiap peserta boleh memutar spinner? 20 kali. Berdasarkan jawaban pada pernyataan kelima dan ketujuh, diketahui bahwa PA adalah peluang munculnya nomor 3 dengan N adalah banyaknya putaran, maka frekuensi harapan kejadian munculnya nomor 3 bisa dituliskan menggunakan rumus frekuensi harapan suatu kejadian sebagai berikut. FNA sama dengan N kali PA sama dengan 20 kali 1 dibagi 10 sama dengan 2. Udah? Selanjutnya yang terakhir, sehingga dapat disimpulkan rumus frekuensi harapan kejadian adalah FA sama dengan N kali PA dengan N sebagai jumlah putaran dan PA sebagai peluang munculnya. Ada yang mau menanggapi hasil presentasinya atau sama semuanya? Sama. Berarti rumus peluang itu apa? Kalau misalnya ditanyakan frekuensi harapan, PA tadi yang udah didapat, peluang suatu
kejadiannya berapa, lalu dikalikan dengan n-nya. Paham? Paham. Oke, ibu close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat hadiahnya. Makasih Bu. Oke, selanjutnya Aku kelompok aku. nanti lagi ya. Oke. Kesimpulan. Satu orang saja, ibu minta satu orang. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Nabil boleh. Di sini. Santai, orang santai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan kegiatan belajar hari ini. Kegiatan belajar hari ini, kita itu kan disuruh mencari peluang. Nah, dalam kegiatan belajar hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara menghitung peluang dengan menggunakan rumus yang telah Ibu Cahaya berikan. Nah, tadi itu kan ada beberapa rumus nih. Kalau misalnya mencari frekuensi, berarti tinggal dibalik ya, dibaginya. Nah, terus kalau misalnya peluang itu ada rumus aslinya, itu tinggal dicari. Nah, saya mendapat pelajaran bahwa belajar peluang ini dapat memberikan manfaat. Contohnya ketika kita sedang mencoba undian berhadiah dari seorang toko atau mencoba hal-hal yang lainnya. Seperti itu kita dapat memastikan gitu kalau kita itu benar, atau juga ada harapan-harapan lainnya ketika kita sedang mencari peluang gitu. Jadi walaupun tidak ada kepastian, tetapi ada harapan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila berkurang hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melewati pembelajaran peluang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham semuanya? Paham betul? Boleh, Salman gimana? Kan pulang itu kita kayak menghitung ya. Iya. Berapa kita dapatkan yang diharapkan. Itu teh keakuratannya sampai berapa persen? Akuratannya. Yang pasti tidak 100% ya, karena namanya kan juga peluang. Jadi kemungkinan. Tapi ketika kita sudah mempelajari materi peluang, setidaknya kita bisa kayak misalnya nggak asal nebak gitu. Jadi nggak asal nebak. Jadi nggak ini aja dalam memilih, misalnya dalam kemungkinan itu bisa kan tadi dalam manfaatnya itu bisa digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya itu dalam olahraga untuk menentukan kemungkinan gol, dalam kemungkinan gol. Jadi emang keakuratannya tidak 100%, tapi ketika kita sudah memahami materi peluang, kita tidak hanya bisa menebak-nebak saja, kita bisa menggunakan peluang tersebut secara logis. Paham? Paham. Jadi tidak hanya 100%, tapi kita bisa menentukan kemungkinannya. Karena semuanya sudah paham, insya Allah paham. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ke ibu ya. Misalnya ibu tadi saya kurang paham, malu di kelas bertanya, gak apa-apa, langsung ke ibu. Paham? Jadi ibu ulangi kesimpulannya, peluang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Lalu untuk peluang kejadian A ditentukan dengan cara PA sama dengan NA dibagi NS. Dan untuk peluang frekuensi harapan, hasil yang PA peluang suatu kejadian dikalikan dengan R. Untuk sekarang kita ke evaluasi pembelajaran. Boleh kembali ke masing-masing tempatnya masing-masing, sudah tidak berkelompok.
Iya benar, di tahun 2016. Ibu sebentar. Evaluasi tentang peluang yang sama soal-soal Bentar ibu. ini udah masuk. Sudah ibu. Punya. Udah. Jadi
Ini teh banyak Bu. Gampang murah. Satu menit lagi ya yang belum isi. Coba 1 menit lagi. Oke, waktunya habis. Yang ketiga, Bril, mana Bril? Siapa Bril? Keempat siapa Bu? Yang pertama berarti dimenangkan oleh Aira. Mana Aira? Sebutnya sampai 10 tuh. Nanti nilai-nilainya akan ibu input, nanti di share juga. Sekarang coba dibuka website Mentimeter. 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 Rabu. Masukkan kodenya. Apa? Kelihatan nggak? 84388869. Bagaimana pembelajaran hari ini? Boleh curahkan di sana. Apa yang kalian rasakan? Kodenya dimasukin. Apa itu ibu? 8869. Ya. Langsung 8438. Ya. Udah masukkan kode, boleh langsung tulis di sana. Ada namanya? Enggak ada.
Semangat ibu, semangat ibu. Lawel. Semangat ibu. Udah telah pasti kali. Bujung. Udah ngirim semuanya? Udah. Iya. Tapi ininya berapa aja? Satu orang. Gue Wah, beli 5 kali. Ibu jum. Ibu. Yes. Ini kan ya? Ini bisa mirip Pak, Ibu. Tuh yang paling atas. Udah semua ya? Siapa yang belum? Kenapa belum pakai warna lagi? Sekarang. Ini sama ini. Pusing dikit, siapa yang pusing? Udah ya? Oh. Aku lagi nyari emoji. Seru nih. Gue emang kayak naik. Oke, sudah. Oke, perhatikan lagi. Sudah? Sudah? Main Mentimeternya sudah? Oke. Alhamdulillah, untuk pertemuan sekarang sudah selesai. Pertemuan 1 yaitu membahas tentang peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan. Untuk pertemuan besok, hari apa? Hari Jumat. Untuk hari Jumat di pertemuan 2 kita akan membahas kejadian majemuk, yaitu ada peluang komplement, kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nanti boleh dipelajari dulu di YouTube, boleh dicari video-videonya, banyak ya. Boleh dicari juga dari internet. Boleh dipelajari terlebih dahulu. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Ya. Gimana hari ini? Seru. Mau pakai kuisis lagi? Oke, insya Allah nanti hari Jumat kita pakai kuisis lagi. Ya gampang. Oke, siap. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ah.